Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam yang cerah ini kita masih sempat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan salat isya secara berjamaah pula. Bapak guru dan anak-anakku yang saya hormati, mari kita membaca doa ya sebelum kita mulai pengajian ini. Saya mulai dengan komando subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sama-sama kita membaca doa dimulai dari isti'adzah. Ikuti saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tolong diperhatikan semua ya, jangan ada yang main-main. Baik, kita lanjutkan pengajian kita ini tafsir Al-Jalalain ayat 24 ya. Sebelumnya ayat 23 itu ada kaitannya dengan ayat 24 ini. Antara lain disebutkan di ayat 23 wa in kuntum fi raibin ya. Wa in kuntum fi raibin. Apa artinya wa in kuntum? Dan jika kamu ya, fi raibin, dalam keraguan ya. Mimma dari apa? Nazzalna artinya kami turunkan ala abdina ya, atas hamba kami. Faktu, maka datangkanlah ya, bisuratin ya, dengan sebuah surah, mim mislihi, yang semacamnya, yang serupa dengannya. Wad'u,
Apa artinya wad'u? Dan panggillah ya syuhadaakum. Ya, syuhadaakum di sini kalau dalam bahasa Indonesianya saksi-saksi kamu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Tuhan-Tuhan kamu. Min dunillah, selain Allah. Jadi mereka itu punya Tuhan selain Allah. In kuntum shadiqin, kalau kamu orang-orang yang benar. Artinya kamu ragu bahwa Quran itu perkataan Muhammad, ya, bukan dari Allah. Nah, kalau kamu ragu, maka datangkan satu surah saja. Satu surah itu ada awal dan ada akhir. Ya, minimal 3 ayat. Ya, satu surah itu minimal 3 ayat. Apa itu surah yang 3 ayat saja? Surah Al-Kautsar. Ya, itu minimal 3 ayat saja. Satu surah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Jikalau kamu tidak mampu melakukan itu, karena Quran itu ketajaman bahasanya, keindahan tutur katanya, dan penjelasan hal-hal yang gaib di dalam Quran itu. Nah, itu kalau kita lihat orang Arab itu orang yang fasih bahasa Arabnya, ya, fasih dan pintar bersyair, tetapi tidak mampu mendatangkan semacam Al-Quran yang lebih bagus bahasanya, tutur katanya yang indah, ketajaman maknanya, dan pemberitaan yang gaib ada di dalamnya. Nah, ini kalau memang orang Arab tidak mampu mendatangkan semacam itu, nah, maka ditantang oleh Allah, fa'tu ya bisuratim min mislihi wada'u syuhadaakum, panggil itu Tuhan-Tuhan kamu, karena kamu menyembah selain Tuhan Allah. Selain Tuhan Allah, bahwa bisa membantu kamu. Ya. Maka di sini di ayat 24 dikatakan, ya, setelah mereka tidak mampu melakukan itu, walamma ajazu an zalik. Ajazu artinya tidak mampu. Ya, jadi mukjizat itu dari kata ajaza. Ajaza itu lemah, ya, lemah, tidak mampu. Kalau mukjiz memberi ketidakmampuan, artinya Quran itu memberi ketidakmampuan kepada yang membantah Al-Quran itu. Nah, seperti mukjizatnya Nabi Musa itu adalah tongkat bisa menjadi ular. Ya, karena pada masa itu kaum Fir'aun itu, orang-orang Fir'aun itu ahli sihir, ya, ahli sihir. Maka untuk membantah mereka, ya, ini tongkat bisa menjadi ular besar, ya. Kalaupun tukang sihirnya itu tali menjadi ular, tapi ular kecil-kecil, ya, untuk menakut-nakuti Nabi Musa. Ya, Nabi Musa sebenarnya takut, ya, tapi karena ada Allah memberikan bisikan, jangan takut, pukulkan itu tongkatmu, ya, akhirnya menjadi ular besar. Nah, dia makan semua itu ular-ular kecil. Lalu para ahli sihir ini, Firaun, mengaku bahwa memang Musa itu benar utusan Allah, sehingga mereka tunduk patuh, ya, kepada Nabi Musa. Sehingga Firaun marah besar, dia mau potong itu tangan dan kakinya bersebelahan. Tapi mereka sudah tidak takut, lebih baik mati dalam kebenaran daripada hidup dalam kebatilan. Nah, itu mukjizatnya Nabi Musa.
mukjizatnya Nabi Muhammad karena orang-orang Arab pada waktu itu adalah ahli bahasa, fasih. Maka mukjizatnya adalah Al-Qur'an, di samping dia sebagai kitab. Maka ketika umat Nabi Muhammad yang orang-orang Arab ini ya, yang tidak mau beriman dan tidak mampu melakukan tandingan yaitu berupa kemiripan Al-Qur'an ya, buatlah suatu surah saja yang mirip Al-Qur'an, minimal 3 ayat, yang paling pendek surahnya ya, seperti surah Al-Kautsar. Kalau kamu tidak mampu membuat seperti itu, nah ini dikatakan fa'il lam taf'alu ya, fa'in ya, fa'in itu artinya maka, apabila, fa itu maka, atau in itu apabila. Jadi apabila, lam tidak atau belum ya. Lam taf'alu ya, taf'alu itu kamu kerjakan, kamu lakukan ya, ini ada wawunya di situ menunjukkan domir ya, domir muttasil, kata ganti yang bersambung dengan taf'al ya, itu fi'il mudhari taf'alu, terus ada wawu, wawunya itu domir muttasil ya, menunjukkan jamak muzakkar ya, jamak muzakkar. Maka janganlah, maka jikalau kalian tidak mampu melakukan atau tidak melakukan apa yang ditantang kepadamu ya, karena memang tidak mungkin kamu mampu, Allah sudah tahu itu bahwa kamu pasti tidak mampu ya. Makanya dilanjutkan ayatnya, walan taf'alu ya, lan itu betul-betul tidak ya, artinya tidak akan. Taf'alu kamu tidak akan kerjakan, tidak mungkin kamu bisa kerjakan, mustahil. Mustahil ada yang bisa menyamai Al-Qur'an untuk selama-lamanya ya. Kalaupun ada yang membuat tandingan selain Al-Qur'an, maka itu akan nampak kepalsuannya, nampak akan kelemahannya, karena Al-Quran ini dari Allah. Jadi selain Al-Quran itu bukan dari Allah. Jadi kalau dia mau menandingi Al-Quran, berarti itu bukan dari Allah, karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu artinya mereka mustahil untuk melakukan. Ya, itulah namanya mukjizat. Mukjizat itu tidak mungkin ditandingi, tidak mungkin disaingi, tidak mungkin bisa dilawan. Karena itu datangnya dari Allah. Ini hanya khusus kepada Nabi, ya, seperti Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Ya. Fattaqu, ya, maka takutlah atau jaga dirimu. Ya, bagaimana cara menjaga diri? Yaitu beriman ya, jaga diri dari siksa api neraka. Nah, karena kalau tidak mampu kamu buat semacam Al-Quran ya, maka takutlah kamu kepada siksa api neraka, atau jaga dirimu dari siksa api neraka. Bagaimana caranya? Dengan iman ya, iman kepada Allah. Karena mereka tidak mau beriman. Apa sebabnya? Karena dikira Al-Quran itu bukan dari Allah, tetapi dari Muhammad. Sehingga mereka katakan seperti tukang sihir atau orang gila ya, seperti orang Yahudi ketika disuapi oleh Nabi Muhammad ya, di akhir hayatnya Nabi Muhammad menyuapi orang Yahudi tua buta ya. Nabi Muhammad itu dikata-katai orang gila, dikata-katai orang tukang sihir, orang tidak benar ya. Nah, tapi Nabi Muhammad diam,
tidak membalas. Terus dia suapi makanan dengan lemah lembut. Setelah Rasulullah meninggal, tidak ada yang lanjutkan. Maka Abu Bakar ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya. Dia datang kepada anaknya Aisyah, wahai Aisyah, pekerjaan apa yang belum pernah saya lakukan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, oh itu ada orang buta Yahudi yang sudah tua renta tidak mampu menyuapi dirinya. Itu lanjutkan cara Rasulullah menyuapinya. Maka dia, kalau begitu saya akan lanjutkan. Setelah disuapi, itu orang Yahudi mengatakan, siapa kamu? Maka Abu Bakar menjawab, orang yang seperti yang dulu. Orang Yahudi mengatakan, tidak, mustahil. Yang dulu itu bagus cara menyuapinya. Dia lembut dan dia haluskan itu makanan sehingga bisa saya telan dengan mudah. Tapi ini kasar. Mana itu yang kemarin? Bilang, oh yang kemarin itu memang sudah meninggal dunia. Loh, siapa itu? Itulah yang kamu hina terus, Muhammad Rasulullah. Baru dia menyesal. Waduh, kenapa? Padahal baiknya itu orang, baiknya. Akhirnya dia sangat menyesal, masuk Islam. Masuk Islam ini. Makanya kalau tidak mampu membuat tandingan seperti Al-Quran, fattaqun nar. Ya, takutlah kamu kepada api neraka dengan cara beriman, percaya kepada Allah yang menurunkan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Ya, mungkin ada orang sekarang ini mau mengatakan bahwa Quran itu buatan Muhammad atau bukan dari Allah, maka disuruh buat yang semacamnya. Maka takutlah kamu kepada siksa api neraka dengan cara beriman kepada Allah dan taat kepadanya. Ya, karena neraka itu itu kayu bakarnya manusia. Waquduhan nasu wal hijara. Manusia siapa? Karena banyak macamnya manusia. Ya, makanya di sini an-nas itu ada alif dan lamnya. Ya, ada alif dan lamnya itu menunjukkan itu ma'rifah. Ya, ma'rifah itu diketahui manusianya siapa. Kalau nas tidak ada alif dan lamnya itu tidak diketahui, nakira, diingkari bahwa manusia boleh orang kafir, boleh orang Islam, boleh selain itu. Tapi kalau ada alif dan lamnya an-nas berarti manusia, yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir. Jadi yang akan menjadi kayu bakarnya api neraka itu adalah orang-orang kafir. Orang kafir itu non-muslim, ya, non-muslim. Alhamdulillah kita ini muslim, walaupun muslim itu disebabkan karena kelahiran. Karena ada orang muslim itu setelah dia besar, ya, karena mengikuti orang tuanya. Karena orang tua kita muslim, maka kita juga muslim sampai kita besar, ya. Dan ini yang menyebabkan kita muslim. Begitu juga yang menyebabkan orang kafir. Ya, kafir itu selain muslim, bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Buzi, bisa selain itu, ya. Karena di dalam hadis dikatakan kullu mauludin, ya, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, ya, kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan itu, ya, yuladu alal fitrah, ya, dilahirkan dalam keadaan suci, artinya bersih dari dosa, ya, bersih dari dosa, suci, imannya benar, ya. Tetapi yang menyebabkan dia
kafir, fa abawahu, maka orang tuanya lah. Kalau bapak orang tuanya itu kafir, maka anaknya juga ikut kafir. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah dia menjadikan Yahudi. Au yunasiranihi, menjadikan dia Nasrani. Au yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajjisanihi, majusi. Ya, kita ini tidak disebutkan abawahu yuslimani, ya. Tetapi Allah yang menjadikan kita muslim, bukan orang tua kita, walaupun orang tua kita muslim. Makanya tidak disebutkan di situ, ya, hadis bahwa Allah itu maha suci. Dia menjadikan manusia ini seluruhnya suci. Tidak ada yang kotor. Orang tuanya yang menjadikan dia kotor. Maka kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena lahir dalam keadaan muslim, hidup dalam keadaan muslim, tapi ingat jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, ya. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Jangan kamu sekali-kali mati. Ada nun di situ. Sekali-kali. Arti jangan, nun itu nun taukid. Nun yang menguatkan bahwa jangan sekali-kali, ya, kamu mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim, ya, beragama Islam. Karena yang menentukan surga dan neraka itu ya dari agamanya. Kalau muslim alhamdulillah, makanya muslim itu dikatakan muslim itu selamat. Ya, orang yang selamat. Non muslim itu orang yang tidak selamat. Ya, orang tidak selamat. Non tidak, muslim selamat. Maka itu orang Buddha itu tidak mau dikatakan non muslim. Ya, hanya orang Islam yang tidak mau mengatakan orang kafir, tapi mau mengatakan non muslim. Karena kafir katanya kasar. Karena memang Allah sendiri yang mengatakan non muslim itu kafir, ya. Kenapa orang Buddha tidak mau dikatakan non muslim? Karena dia tahu artinya itu non muslim. Non muslim itu artinya tidak selamat. Kalau kafir itu artinya tertutup. Ya, tertutup dari keimanan. Ya, kalau dia tertutup masih ada kemungkinan dia terbuka mendapat petunjuk untuk beriman. Ya, maka itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sekali-kali kecuali dalam keadaan muslim. Dan memang agama Islam ini agama yang diakui, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak benar kalau ada yang mengatakan semua agama sama. Ya, semua agama sama. Semua agama benar. Semua agama baik. Ya, menurut pemeluknya masing-masing harus ditambah di situ. Menurut pemeluknya masing-masing. Tidak boleh titik di situ. Itu baru koma. Ya, memang benar menurut orang Kristen, orang kafir, selain mereka itu ada gelarnya tersendiri, domba-domba, ya. Kalau kita selain muslim kafir, ya. Jadi mereka tidak mengakui agama kita, kita juga tidak boleh mengakui agama mereka. Makanya itu ada ayat mengatakan lakum dinukum waliyadin, ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, bagi kami agama kami. Itulah toleransi di dalam Islam, ya. Tidak berarti toleransi itu harus sama-sama menyembah Tuhan yang berbeda. Umpamanya orang Islam ya menyembah Tuhannya orang kafir menyembah Tuhannya juga orang Islam. Itu bukan toleransi itu. Ya, itu artinya tidak sesuai. Kan tidak sesuai dengan ayat.
Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah ditawari ya untuk berhenti dari dakwah. Ditawari seperti, kalau kamu mau kekayaan, kami kumpulkan semua harta kekayaan kami untuk kami berikan kepadamu. Kalau kamu mau wanita cantik, kami pilihkan wanita yang tercantik untuk kamu nikahi. Kalau kamu mau jadi pemimpin kami angkat kamu jadi raja. Rasul Muhammad itu tidak tergoda. Sekarang ini gampang sekali orang digoda, ya, hanya karena jabatan rela meninggalkan agamanya. Hati-hati di pegunungan itu, di kampung-kampung, di desa-desa itu mudah sekali orang dimurtadkan hanya karena harta, hanya karena wanita, tahta dan lain sebagainya. Nabi Muhammad tidak mempan. Nah, kalau begitu bagaimana kalau kita orang kafir ya menyembah Tuhanmu setahun, kamu menyembah Tuhan kami setahun? Tidak. Nah, jangan, tidak bisa. Begini saja. Kami menyembah Tuhan kamu setahun, ya, kami menyembah Tuhan kamu setahun, kamu menyembah Tuhan kami sehari saja. Ya. Itu tidak bisa. Itu bukan toleransi namanya. Kalau begitu sesaat saja, satu kali saja kamu sembah Tuhan kami sembah Tuhanmu seterusnya. Maka turunlah ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, katakan, hai Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kamu sembah. La ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu. Dan kamu tidak menyembah apa yang kamu sembah. Itu diulang-ulang. Wala ana abidun ma abattum. Ya, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'budu. Itu berkali-kali diulang bahwa benar-benar kita tidak boleh toleransi dalam ibadah. Tidak ada itu toleransi dalam ibadah. Makanya diakhiri surah ini, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, itu toleransinya ada agama. Kalau toleransinya mereka, ya kamu ikut di gereja, ada yang bersalawat di gereja, ada yang azan di gereja, ada yang ikut bersalam-salaman di gereja. Nah, ini sementara mereka tidak mau ke masjid. Nah, itu pengaruh dari dunia semuanya. Makanya itu fattaqul nar, takutlah kamu kepada siksa api neraka. Allati waquduhan nas. Kayu bakarnya itu, kalau kayu bakarnya dunia itu ya itu kayu. Kayu itu mudah terbakar, ya, mudah terbakar. Dikasih saja bensin sudah terbakar. Tapi kalau manusia susah bakarnya, ya, karena dia anti api, ya, untuk bisa terbakar. Makanya itu di India itu lama dibakar baru habis. Ini nanti kalau di dunia ini orang mati dibakar, ya. Tapi kalau di akhirat orang hidup yang dibakar, ya, beda. Tapi ada juga orang hidup dibakar. Di mana itu? Di Uighur. Itu saya pernah lihat di filmnya itu kasihan orang muslimah dibakar hidup-hidup. Ya, ini itu dia tidak rasakan bagaimana kalau dia yang dibakar. Nah, dia hanya mau melihat bagaimana orang muslim itu tersiksa. Nauzubillah min zalik. Jadi ada juga ini orang hidup dibakar ini hidup-hidup, ya, orang Islam yang membakar orang kafir. Nah, tapi nanti akan ada balasannya di akhirat. Biarlah dia dibakar hidup-hidup di dunia, tetapi di akhirat jangan sampai dia dibakar, ya. Nah, kalau orang kafir biarlah dia tidak dibakar di dunia, tetapi nanti di akhirat dia dibakar. Ya, jadi orang mati
di dunia itu dibakar seperti di India. Bahkan ada orang Islam itu berpendapat, ini pemikiran modern, mengatakan bahwa orang Islam tidak usahlah dikuburkan. Kenapa? Karena tanah ini sudah sempit, ya. Lebih baik dibakar saja supaya tidak memakan tempat di kuburan tanah. Nah, ini sudah pemikiran yang salah, ya, tidak benar. Makanya dikuburkan, nanti di neraka baru dibakar, ya, karena dihidupkan kembali, ya. Jadi itulah orang-orang kafir, kayu bakarnya. Juga al-hijarah. Al-hijarah itu artinya batu. Ya, kenapa dikatakan batu di sini? Di sini juga ada alif dan lamnya, ya. Ada alif dan lamnya itu menandakan ma'rifah. Ma'rifah itu artinya diketahui barangnya. Ya, diketahui batu yang dimaksud, batu apa? Karena banyak macamnya batu. Apa kira-kira yang dimaksud batu di sini? Batu yang dimaksud di sini adalah patung-patung, ya, asnam. Karena patung-patung itu terbuat dari batu. Ya, maka batu itu susah dibakar itu. Mungkin panas sekali. Ya, sama manusia susah dibakar. Tapi kalau sudah di neraka, tidak ada lagi susah dibakar. Ya, karena batu itu dijadikan patung untuk disembah. Ya, seperti dulu pada masa Nabi Nuh, ya, itu ada kaumnya bernama Lata dan Uzza, ya. Lata dan Uzza. Itu orang-orang baik, Lata dan Uzza, kaumnya Nabi Nuh. Karena sudah meninggal, ya, orang-orang sekitarnya itu sangat tertarik, ya, sangat tertarik dengan kebaikan-kebaikannya. Maka untuk mengenang mereka ini dibuatkanlah patung. Setelah patung ini terjadi, dibuat, turun temurun mereka sembah karena kebaikan. Sehingga orang yang datang sesudahnya sampai turun temurun, kalau ditanya, kenapa kamu sembah itu patung? Padahal patung itu tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Ya, mereka tidak jawab seperti itu, ya, tapi mereka jawab karena dulu nenek moyang kami juga begitu. Dia sembah, padahal mereka tidak tahu bahwa menyembah selain Allah itu musyrik, ya, hanya ikut-ikutan. Nah, makanya di dalam Quran itu dikatakan wala takfu, ya, jangan kamu ikut-ikutan, ya. Ma laisa laka bihi ilmun. Ya, kalau kamu tidak punya ilmu, ya, kamu tidak tahu. Seperti itu menyembah patung ikut-ikutan, tidak tahu kenapa disembah. Padahal itu adalah musyrik. Ya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, ya, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya. Makanya itu pendengaran ini digunakan, ini yang main-main ini tidak digunakan pendengarannya. Nanti itu di akhirat akan ditanya itu, ya. Bilang, kamu di mana kamu letakkan telingamu itu? Ya, tidak mendengar karena main-main terus. Tidak boleh itu main-main, harus perhatikan. Kalau perhatikan berarti dia mendengar. Nah, kalau dia tidak mendengar, itu calon penghuni neraka. Nauzubillah. Ya, makanya ini perhatikan itu dengan mendengar. Ya, mendengar itu dengan hati. Ya, bukan hanya numpal lewat seperti lagu-lagu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau nasihat itu masuk telinga kanan, tinggal di hati, tidak keluar ke telinga kiri. Nah, itu artinya punya telinga tapi mendengar. Karena ada telinga tapi tidak mendengar, ya. Ada mata tapi tidak melihat, matanya ke kiri kanan.
ya, yang dia lihat temannya, yang dia lihat yang bukan yang berbicara di depan. Ya, saya heran ini kenapa tidak bisa mengkonsentrasikan itu mata, telinga, ya, hati. Itu akan ditanya nanti di akhirat. Kullu ulaika kana anhu masula. Semua itu akan nanti ditanya di akhirat. Jadi syukurlah orang yang memperhatikan ini. Dan celakalah orang yang tidak memperhatikan. Ya, karena akan ditanya nanti di akhirat. Nah, itu Allah juga mengatakan la'amla'anna jahannam, ya. Saya akan isi, ya, pastilah. Itulah ini itu tidak panjang. Amla'anna, saya akan penuhi, saya akan isi dengan penuh. Ada nunnya, betul-betul penuh. Aminal jinni wal insi, dari kelompok jin dan manusia. Ya. Itu karena punya telinga tapi tidak mendengar. Ya, lahum azanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi tidak melihat. Jadi telinga ini tidak dipergunakan untuk mendengar nasihat, mendengar ayat, mendengar pesan-pesan. Ya, dia acuh, ya, acuh kalau ada, dia tidak dengar azan, dia tidak dengar Quran. Kalau ada Quran, hatinya gelisah, ya, itu namanya lahum azanun la yasma'una biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tidak mau melihat, tidak mau memperhatikan, tidak mau melihat ayat-ayat Allah. Walahum qulubun la yafqahuna biha, ya. Tidak mau memahami ayat-ayat Quran, ya. Ulaika kal an'am, ya, mereka itu seperti binatang. Yang binatang itu, ya, dia kalau lewat di depan kita, dia tidak peduli itu kita yang mau lewat. Ya, dia tidak peduli. Seperti sapi kalau menyeberang, ya, susah itu ditegur, tidak bisa ditegur. Tidak sama manusia bisa ditegur. Jadi kalau ada manusia bisa ditegur, nah itu masih dikatakan manusia. Maka takutlah kamu kepada siksa api neraka yang kayu bakarnya manusia, yaitu orang-orang kafir, wal hijarah, dan batu, ya, seperti patung-patung mereka, patung-patung yang mereka sembah, yang menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ini kalau batu dibakar itu sangat panas sekali, begitu juga manusia. Uiddat, uiddat, ya, uiddat itu artinya sudah disiapkan. Jadi sudah ada di neraka itu. Cuma kita tidak tahu di mana itu neraka, ya. Nauzubillahi min zalik. Ada yang mengatakan kalau berdakwah itu jangan neraka terus. Itu bisa kita dakwah neraka terus kalau orang itu tidak percaya kepada akhirat. Itu harus neraka terus. Jangan surga terus, ya. Jangan surga terus, harus juga neraka. Ya, neraka itu makanya di situ makanya Nabi Muhammad itu Bashir wa Nazir. Ya, Nazir itu artinya berita ancaman. Jangan bilang, kenapa itu mubalik menakut-nakuti? Memang harus ditakut-takuti. Jangan sampai kalau tidak ditakut-takuti mereka bebas berbuat jahat. Bilang, jangan didengar karena semua neraka saja. Masuk neraka itu namanya karena tidak mau mendengar. Ya, nah ini. Jadi jangan disalahkan itu mubalik. Bilang, kenapa itu mubalik? Selalu neraka saja yang memang tujuan Nabi Muhammad itu untuk memberi ancaman, basyiran wa naziran, ya. Dalam Quran dikatakan wa ma arsalnaka, ya, kami tidak utus kamu, ya. Kami tidak utus kamu, ya, illa kafatal linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia. Ya, jadi bukan saja untuk orang Islam,
Tidak sama nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu ya untuk umatnya saja, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad ini untuk seluruh umat manusia, termasuk orang kafir, termasuk orang Islam. Cuma bedanya ada basyiran, ada naziran. Kalau basyiran itu artinya memberi berita gembira, ya, gembira bagi orang Islam yang beramal saleh. Jadi orang yang taat, beramal saleh, termasuk santri-santri di sini, ya. Kalau dia beramal saleh, ya, dia doakan orang tuanya, dia sholat 5 waktu, dia mengaji, dia hafal Quran, dia pelajari ayat-ayat. Ah, itu basyiran. Basyiran itu artinya berita gembira, ya. Baginya mereka surga. Ya, dan surga itu sudah disiapkan. Ada, kalau orang yang beriman dan beramal saleh itu disebut orang yang bertakwa, ya. Orang bertakwa itu ya sudah dijelaskan di beberapa ayat yang lain, ya. Itu di dalam Quran dikatakan wa jannatin, nah, jannah, surga, ya, arduha, luasnya itu surga, ya, arduhas samawati wal ard, luasnya antara langit dan bumi. Ya, coba kita bayangkan langit, 7 lapis. Langit ke atas itu tidak ada habis-habisnya. Begitu juga bumi, tidak ada habis-habisnya. Luasnya bukan main surga itu. Arduhas samawati wal ard uiddat. Nah, itu juga telah disiapkan. Telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kalau ini uiddat lil kafirin. Ya, makanya fattakun nar. Takutlah kamu dari siksa api neraka. Allati waquduhan nas, yang kayu bakarnya itu manusia, wal hijarah, dan batu. Manusia siapa? Manusia kafir. Nauzubillah, kalau ada orang kafir di sini ya ancamannya neraka, makanya itu disebut nazir. Nazir, tapi orang kafir itu susah memang diberi peringatan. Ya, kalau memang mau diberi peringatan atau tidak sama saja. Ya, sebagaimana ayat-ayat yang dahulu kita telah jelaskan, a'anzartahum am lam tunzirhum. Kamu beri peringatan atau tidak sama saja. Ya, ialah yu'minun, tidak akan beriman. Ya, memang orang kafir sudah diberi ancaman terus, tapi tetap tidak beriman. Ya, ya sama saja. Karena petunjuk itu datangnya dari Allah, ya bukan dari manusia. Ada namanya petunjuk lahir, ada petunjuk batin. Ya, petunjuk lahir itu dari manusia. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memberi petunjuk lahir. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ini sesuai syariat Islam, itu jalan yang lurus. Makanya di surah Al-Fatihah itu kita setiap membaca surah Al-Fatihah itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini jalan yang lurus maksudnya sesuai tuntunan syariat, ya, Islam, ya, yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya dari berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita ikuti itu mengikuti jalan lurus, ya. Tapi ada namanya menerima atau menolak, ya, itu tergantung dari hati. Seperti orang kafir. Orang kafir ini ada yang menerima Islam, ada yang menolak. Ya, yang menerima inilah yang mendapat petunjuk, karena memang petunjuk dari Allah. Ya, kita hanya memberi petunjuk jalan yang lurus, tapi menerima jalan yang lurus atau menolak, itu dari Allah. Makanya orang masuk Islam itu tidak semua yang pintar-pintar masuk Islam. Ya, yang bodoh juga bisa masuk Islam kalau mendapat petunjuk.
Ada, saya pernah baca itu ada orang Yahudi itu dia hafal Quran, hafal hadis, hafal fatwa, hafal banyak dia hafal. Kalau dia masuk Islam pasti jadi ulama. Tapi karena tidak mendapat petunjuk, ya dia tidak masuk Islam. Ya, itu karena petunjuk dari Allah. Seperti Abu Talib. Abu Talib itu sejak kecil Nabi Muhammad dipelihara olehnya, ya, dipelihara, setelah besar dibela mati-matian sampai beliau mau wafat. Rasulullah mengajak, wahai paman, bersahadatlah, 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 ya. Tapi karena pengaruh dari saudara-saudaranya, ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, kalau kamu bersahadat, kamu akan menurunkan derajatmu, kamu akan jadi hina, kamu akan jadi tidak terhormat di mata kami. Akhirnya tidak jadi. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kehendaki. Ya, itu artinya petunjuk di sini petunjuk batin. Artinya mau menerima atau tidak itu tergantung dari kehendak Allah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Makanya itu ketika Nabi Muhammad itu merasa Islam ini terancam, ya, agama Islam terancam, dia berdoa, ya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk kepada salah satu Umar, ya. Umar bin Khattab atau Abu Jahal, ya, itu dimasuk salah satu orang yang besarnya orang Quraisy kafir. Maka yang diberi petunjuk adalah Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, wah dia paling benci Islam. Siapa-siapa yang mau masuk kepada agama Islam, saya akan penggal lehernya. Ya, saya akan penggal, saya akan pancung. Ya. Tidak ada yang berani. Ya, sehingga orang masuk Islam itu betul-betul sembunyi-sembunyi. Tapi setelah Umar ini mendapatkan saudaranya, ya, adiknya itu sudah masuk Islam ternyata. Ya, bila dia mau pergi bunuh Nabi Muhammad, saya akan bunuh itu Nabi Muhammad, saya akan bunuh itu Muhammad karena dia pengacau. Akhirnya ada yang tahan, jangan dulu. Itu adikmu sudah masuk Islam. Dia balik pergi melihat adiknya, ternyata betul apa yang kamu baca. Tidak boleh kamu baca ini, kamu orang kotor, harus bersuci dulu karena ini Al-Quran ini kitab suci, jadi kamu harus bersuci dulu, berwudu. Ya. Nanti setelah berwudu baru dia baca. Maka dia baca itu Toha wa ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Itu kalau dia baca bahwa Quran ini kami turunkan bukan untuk mencelakakan kamu, ya, tapi untuk membahagiakan kamu. Langsung dia hatinya itu langsung bergetar. Akhirnya dia mau cari mana Muhammad. Setelah bukan lagi dia mau memenggal, mempancung atau membunuh Muhammad, tapi justru terbalik, dia mau masuk ke dalam Islam dan membela Islam mati-matian. Siapa yang berani melawan Muhammad, saya akan pancung, ya, saya akan penggal. Nah, ini bagusnya kalau orang nakal sadar, ya, orang nakal sadar. Makanya itu petunjuk itu hanya datang dari Allah. Uiddat lil kafirin. Bagaimana Bar? Amang? Sudah waktu ya.
Baik, karena waktu juga lah yang membatasi kita, mari kita baca doa sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma infa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillah rabbil alamin. Cukup sekian, mohon maaf sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.